Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di dalam usaha budidaya vanili ya tentunya ada beberapa peran penting yang harus diperhatikan dan itu sangat menentukan untuk bagus atau tidaknya pertumbuhan vanili itu sendiri. Salah satu untuk hal yang perlu diperhatikan dan itu sangat penting yaitu salah satunya adalah pupuk. Banyak jenis dan beragam pupuk yang beredar dan mungkin semua petani sudah tahu pupuk-pupuk jenis pupuk kimia, pupuk organik dari merek-merek berbagai merek pun ada ya. Tinggal kita mau memakai merek yang mana atau beli di toko pertanian pun siap. Walaupun sebenarnya vanili itu tidak seberapa ribet ya untuk pemupukannya itu tidak seberapa ribet. Vanili bisa dipupuk menggunakan pupuk kompos, pupuk organik ataupun pupuk-pupuk kimia pun tidak masalah dan bisa. Yang penting kita paham untuk cara dan aturan pakainya itu seperti apa. Tapi walaupun demikian, kita sendiri yang harus menentukan atau kita sendiri yang harus memilih pupuk mana sih yang bagus dan aman digunakan untuk vanili. Oke, tidak panjang lebar kita ngomong lagi ini itu dan lain sebagainya, langsung saja kita ke videonya. Pupuk apa yang bagus dan paling disukai di tanaman vanili, dan pupuk ini bisa digunakan sebagai pupuk dasar ataupun digunakan diaduk langsung ke media tanam sebelum bibit vanilinya tertanam. Nah, ini adalah salah satu pupuk yang memang paling disukai tanaman vanili ya, pupuknya sangat disukai. Ini adalah kotoran kambing atau kohe kambing yang memang sudah hancur, sudah ada sekitar 3 tahun, sudah 3 tahun dia tertumpuk di sini. Dia udah melalui proses fermentasi dengan sendirinya dan udah aman digunakan. Dia sudah hancur, bukan berbentuk lagi seperti butiran atau kacang ya. Dia bentuknya udah seperti tanah, sudah hancur seperti ini. Ini sangat bagus untuk digunakan di vanili sebagai pupuk dasar atau langsung diaduk dengan media. Nih. Udah kurang lebih udah 3 tahunan ditumpuk di sini dan beda lagi dengan yang ada di bagian sana, di bagian dalam. Itu pupuk-pupuk yang masih baru. Ntar saya berikan contohnya. Nah, ini contoh pupuk kambing yang masih mentah atau masih berbentuk butiran dan masih, ini bisa kelihatan putih-putih, ini adalah jamur. Ini masih panas, kalau digini kan masih panas, dan dia kalau misalkan ditumpuk seperti itu ya, tumpukan agak tebal, kurang lebih di ketebalan 10 cm, itu bagian dalam panas. Dan pupuk seperti ini sangat keras nih. Dia kalau kita gunakan pupuk yang seperti ini langsung kita tabur di tanah atau di media, kita campur dengan media tanam vanili langsung. Ini lama, untuk hancurnya lama, biasanya 1 tahun aja belum hancur, masih berbentuk butiran seperti ini dan susah untuk diserap di akar vanili. Kalau memang tidak ada yang seperti ini, kalau memang kita ingin menggunakan pupuk kompos atau pupuk kandang tapi kita tidak menemukan pupuk yang sudah jadi seperti ini, kita bisa menggunakan pupuk-pupuk yang memang masih berbentuk butiran atau pupuk mentah seperti ini. Kita fermentasi dulu kurang lebih 3 bulanan ya, 3 bulan dia sudah hancur. Kalau fermentasinya bagus sudah hancur, sudah tidak lagi berbentuk bulat seperti kacang seperti ini. Itu sudah bisa digunakan, bisa langsung diaduk di media tanam vanili langsung untuk pupuk dasar. Kalau saya biasanya kalau menemukan di
kandang ternak warga. Ya saya sering main sih tempat tetangga, ada yang memang sebagian besar di kampung kan pasti rata-rata memelihara kambing. Melihara kambing sebagai ya mungkin penghasilan tambahan. Ya pupuknya juga yang tidak dipakai untuk kebun sendiri itu biasanya sampai bertahun-tahun dia sampai matang dengan sendirinya berbentuk tanah seperti ini. Ini bukan tanah tapi kompos semua nih, pupuk semua nih, kotoran kambing semua. Ini beda dengan tanah yang ada di bawahnya nih. Ini kalau di bawahnya udah tanah. Dan tanah yang ada di bawah ini pun bagus kalau kita gunakan untuk media semai atau untuk polybag atau tanaman di pot, ini sangat bagus juga. Nih kita lihat lebih dekat lagi. Nih ya. Ini sudah bagian atas sudah berbentuk serbuk seperti ini. Nih. Ini sangat bagus. Kita gunakan sebagai pupuk dasar, sangat bagus. Sangat disukai di akar-akar vanili ataupun tanaman-tanaman lain, sangat disukai. Nih. Tuh. Ini di ketebalan 25-an. 25 cm. Di bawahnya udah tanah. Tuh. Kalaupun mau tanam pohon apa ya, misalkan pohon-pohon seperti tabu lampot, itu kita gunakan media ini tanpa campuran tanah pun ini sangat bagus. Dia sudah tidak lembab walaupun curah hujan tinggi, ini tidak terlalu lembab, jadi cepat meresap dia ke dalam atau hampir seperti tanah ya, dia cepat penyerapan airnya cepat, jadi tidak terlalu lembab atau becek ketika terkena hujan. Itu berisik yang punya. Ini kambingnya ada sekitar berapa ini? 18-an lebih. Dan ini ini tanah masih acak-acakan, kita mengikuti tiang yang sudah ada ini ya. Ini dalamnya udah dikasih pupuk tadi nih ya, dikasih sekitar 4-5 kilo. Saya tutup lagi pakai mulsa kayu di atas untuk menghindari tuh para perusuh tuh. Itu contohnya tuh para perusuhnya itu sangat banyak perusuh. Kalau tidak kita tutup sabut kelapa dan tidak dibiarkan pupuk itu di atas permukaan tanah terbuka, dia akan habis di cakar-cakar ayam dan akarnya pun bisa putus semua. Dan yang perlu diingat satu hal untuk penggunaan pupuk kohe, jangan sekali-sekali gunakan pupuk yang masih berbentuk butiran seperti itu yang belum difermentasi. Akar vanili dan pangkal batang vanilimu nanti akan habis semua terserang jamur busuk batang, karena itu panas, masih bisa ditumbuhi jamur.